Salam hangat untuk Anda warga Blora dan sekitarnya. Senang sekali saya, Urip Daryanto, dapat kembali menemani Anda dalam program spesial Blora This Week, edisi awal Februari 2026. Pemirsa, jika kita melihat kalender di awal tahun 2026 ini, Kabupaten Blora nampaknya tidak sedang sekedar berlari, melainkan melakukan lompatan besar di bawah nahkoda baru yang kini menyandang gelar kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung, yakni Bupati KRT Dr. Haji Arif Rohman. Sebuah pengakuan budaya yang sakral, namun dibarengi dengan aksi lapangan yang luar biasa satset. Pekan ini, Blora benar-benar mencuri perhatian nasional, mulai dari keberhasilan revolusi digital lewat sistem e-parkir yang secara fenomenal menyulap pendapatan daerah meroket hingga 800%. Tidak hanya itu, gebrakan berani juga diambil sang bupati dengan mengerahkan 11.000 pasukan ASN untuk turun ke pekarangan berjibaku menggempur inflasi demi kedaulatan pangan dari halaman rumah sendiri. Namun, ambisi tidak berhenti di sana. Kabar gembira datang dari ibu kota saat lobi kilat Stadion Gridaloka senilai 35 miliar rupiah terus dikawal demi kejayaan sepak bola di Kabupaten Blora. Sementara itu di pelosok desa, warga Randu Blatung kini tersenyum lebar karena jalanan sudah resmi melenyer dan mulus. Seluruh prestasi ini pun diperkuat dengan gerakan TPPKK yang kian masif memastikan Blora zero stunting. Lantas, seperti apa detail dari rentetan peristiwa besar yang membawa Blora bertransformasi menjadi daerah modern yang tetap berakar pada budaya ini? Mari kita simak rangkuman lengkapnya dalam Blora This Week selengkapnya. Berita pertama, disaksikan Wakil Presiden, Bupati Blora resmi menyandang gelar Kanjeng Raden Tumenggung di Mangkunegaran. Pemirsa, momen bersejarah tercipta di Pura Mangkunegaran saat Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman resmi dianugerahi gelar kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT oleh KGPAA Mangkunegaran 10 Selasa 27 Januari 2026. Prosesi sakral dalam acara jumenengan keempat ini disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka serta sejumlah tokoh nasional. Gelar ningrat ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tinggi atas dedikasi Bupati Arif dalam melestarikan seni budaya, sekaligus memperkuat ikatan historis antara Kabupaten Blora dengan Mangkunegaran demi mewujudkan pembangunan yang berkarakter. Ya, momen sakral terjadi di Pura Mangkunegaran. Di hadapan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka dan deretan tokoh nasional, Bupati Blora Dr. H. Arif Rohman resmi dianugerahi gelar kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT oleh KGPAA Mangkunegoro X Selasa 27 Januari 2026. Highlight peristiwa, gelar ningrat, Bupati Arif kini resmi menyandang nama KRT Dr. H. Arif Rohman, SIP, MSI, sebagai bentuk apresiasi atas sumbangsihnya dalam pelestarian budaya dan pelayanan publik. Saksi VVIP, prosesi wisuda gelar dalam acara jumenengan keempat ini disaksikan langsung oleh Wapres Gibran, tokoh politik Bambang Pacul, hingga Dirut Pertamina. Koneksi sejarah. Gelar ini meneguhkan kembali ikatan historis Blora yang dulunya merupakan wilayah pengaruh Mangkunegaran. Tampilan gagah, mengenakan beskap hijau pastel dan keris terselip di pinggang, Bupati Arif berkomitmen memperkuat sinergi budaya antara Pemkab Blora dan Pura Mangkunegaran.
Gelar ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Blora. Kita akan bangun Blora lebih hebat melalui pelestarian seni dan budaya. Tegas KRT Arif Rohman. Gusti Bre yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi bagian dari Mangkunegaran. Ini tentunya membanggakan, kita persembahkan untuk masyarakat Blora, karena Blora ini dulu adalah wilayah dari Mangkunegaran. Tentunya kita akan bersinergi bagaimana membangun Blora dengan Mangkunegaran lewat kesenian, budayaan yang terus akan kita jaga dan kita lestarikan. Semoga bermanfaat. Atas. Berita selanjutnya, TPPKK Blora gelar rapat konsultasi 2026. Fokus kemandirian ekonomi dan bebas stunting. Ya, TPPKK Kabupaten Blora menggelar rapat konsultasi 2026 di pendopo Rumah Dinas Bupati untuk menyelaraskan program strategi pasca Rakernas 10 2025. Dipimpin oleh Hajah Aini Salihah, organisasi mitra pemerintah ini menetapkan target utama pada pemberdayaan ekonomi keluarga dan percepatan penurunan angka stunting melalui sinergi 4 kelompok kerja atau POKJA. Meski menghadapi efisiensi anggaran, PKK Blora berkomitmen memperkuat literasi digital dan ketahanan pangan guna mencetak keluarga yang mandiri, berdaya, dan sejahtera di seluruh pelosok desa. Pemirsa, tim penggerak TPPKK Kabupaten Blora menggelar rapat konsultasi atau RAKON tahun 2026 di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora Selasa, 27 Januari 2026. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan program kerja daerah dengan hasil Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 10 PKK 2025 demi mewujudkan keluarga sejahtera. Ketua TPPKK Blora, Hajah Ainia Shalikah, menekankan pentingnya sinergi satu visi dari tingkat pusat hingga desa. Mengusung semangat bergerak bersama, PKK Blora berkomitmen memperkuat 10 program pokok PKK dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga yang mandiri serta peningkatan kualitas SDM. Keberhasilan pembangunan bangsa berawal dari keluarga. PKK hadir sebagai penggerak utama untuk membangun keluarga yang sehat, cerdas, dan berdaya, ujar Ainia Shalikah. Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, yang membuka acara tersebut, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap program unggulan periode 2025-2029. Ia menyoroti 4 fokus utama yang akan dijalankan oleh tiap kelompok kerja atau POKJA. Pencegahan kekerasan dalam keluarga, literasi digital dan pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan lokal atau hatinya PKK, penurunan angka stunting dan kesehatan lingkungan. Meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026, Sri Setiorini meminta para kader tetap inovatif. Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus memicu kreativitas dan penguatan sinergi lintas sektor agar program tetap berdampak nyata di akar rumput. PKK adalah mitra strategis pemerintah. Tanpa kerja keras kader, program pemerintah tidak akan menyentuh masyarakat bawah, pungkas Wakil Bupati. Acara ini dihadiri oleh jajaran OPD selaku tim pembina PKK, camat se-Kabupaten Blora, serta mitra kerja seperti Basnas, PMI, dan Polres Blora. Pemirsa, masih di Blora This Week, Bupati Blora sikat inflasi 11.000 ASN wajib jadi petani pekarangan. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, meluncurkan gebrakan radikal melalui program Gemar atau gerakan memanfaatkan pekarangan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Tidak main-main, sebanyak 11.000 ASN di seluruh Kabupaten Blora kini diwajibkan menjadi pelopor ketahanan pangan dengan menyulap pekarangan rumah mereka menjadi lahan produktif. Langkah ini didukung dengan pemberian bantuan motor operasional bagi para penyuluh lapangan atau PPL guna memastikan gerakan mereka untuk mensikat inflasi berdampak nyata hingga ke tingkat rumah tangga. Ya, gebrakan besar terjadi di Geraha Raja Kaya.
Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, resmi meluncurkan program Gemar, Gerakan Memanfaatkan Pekarangan. Tidak sekedar seremoni, program ini mewajibkan seluruh ASN menjadi motor penggerak ketahanan pangan nasional. Poin-poin panas, wajib tanam. 11.000 ASN Blora ditantang menyulap pekarangan rumah menjadi lumbung pangan produktif untuk menggempur inflasi daerah. Fasilitas tempur, 16 koordinator penyuluh atau PPL langsung diguyur bantuan motor operasional baru demi mobilitas tinggi di lapangan. Prestasi nasional, di sela peluncuran, Blora pamer taring dengan meraih penghargaan Kemenpan RB lewat inovasi Geseku dan SIP Bro yang sukses menembus jajaran elit inovasi publik nasional. Bukan kaleng-kaleng, Bupati menegaskan program ini akan dipantau ketat lewat monitoring rutin dan lomba pekarangan. ASN yang hanya setengah hati siap-siap tertinggal. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Jika 11.000 ASN bergerak serentak, Blora akan guncang dominasi inflasi, tegas Bupati Arif. Siap dipetik juga ini. Jadi 11.000 ASN di Blora, kalau masing-masing nanam di rumahnya cabai, ini nggak usah beli nanti dia bisa sendiri. Cabai, buah juga bisa ini. Dondong, ini cabai rawit. Ini nanti kalau bisa dipanen sini kangkung. Ya, jadi pekarangan-pekarangan dinas dibuat seperti ini, termasuk juga sekolah-sekolah ya. Nanti saya minta dinas pendidikan, sekolah-sekolah digerakkan untuk nanam seperti ini ya. Berita selanjutnya, digitalisasi gila-gilaan, pendapatan parkir Pasar Sido Makmur melejit 800%. Kabupaten Blora mencatatkan sejarah baru dalam transparansi anggaran melalui penerapan sistem e-parkir di Pasar Sido Makmur. Langkah digitalisasi ini secara mengejutkan berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD hingga 800%. Dengan setoran harian yang melompat dari 1,1 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah. Inovasi ini tidak hanya efektif memberantas praktik pungli dan kebocoran dana, tetapi juga menjadi pilot project bagi modernisasi pasar rakyat lainnya menuju visi Blora Smart City yang transparan dan akuntabel. Pemirsa, era parkir manual tamat. Peralihan ke sistem e-parkir di Pasar Sido Makmur Blora mencetak sejarah dengan lonjakan pendapatan yang fantastis. Hanya dalam sekejap, pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor ini meroket hingga 800%, membuktikan bahwa digitalisasi adalah kunci pemberantasan kebocoran anggaran. Fakta mencengangkan. Dulu versus sekarang, jika sebelumnya parkir manual hanya setor 1,1 juta per hari, kini sistem digital sukses meraup 10 juta per hari alias tembus 300 juta per bulan. Target lewat, pendapatan tahun 2025 sukses menyentuh angka 1,9 miliar rupiah dan tahun 2026 diproyeksi bakal makin gila di angka 3,6 miliar rupiah. Pungli tumpas, dengan sistem real-time dashboard, celah pungutan liar dan kebocoran dana resmi tertutup rapat. Dana masyarakat kini langsung masuk 100% ke kas daerah. Modern dan nyaman, Blora menuju Smart City. Tahun ini akan ditambah pintu cashless khusus motor dan fasilitas genset untuk menjamin sistem tetap anti-lelet. Pilot Project, sukses besar ini bakal segera menular. Pemkab Blora siap mencangkokkan sistem e-parkir ini ke 3 pasar rakyat lainnya tahun ini. Ini bukan sekedar teknologi, tapi transparansi nyata. Dari 1,1 juta jadi 10 juta sehari. Angka yang bicara, ungkap Kepala Dindakop UKM Blora, Kiswoyo. Ini berita yang menjadi buah bibir di Blora sepekan terakhir, yakni Persikaba menggeliat. Bupati Blora langsung geruduk Jakarta demi stadion 35 miliar rupiah. Menanggapi kebangkitan Persikaba Blora yang sukses menembus babak 16 besar Liga 4 Jawa Tengah,
Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman melakukan aksi cepat dengan melobi Kementerian PU di Jakarta. Sang Bupati mengajukan proposal pembangunan Stadion Kridaloka senilai 35 miliar agar memiliki standar nasional, lengkap dengan tribun dan rumput berkualitas. Langkah Gerutuk Jakarta ini membuahkan hasil positif dengan rencana turunnya tim pusat untuk survei lapangan pekan depan. Semua ini demi mewujudkan mimpi masyarakat akan fasilitas sepak bola yang megah dan representatif di bumi mustika ini. Pemirsa, tak mau momentum kebangkitan Persikaba Blora redup, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman langsung tancap gas ke Jakarta. Menyusul keberhasilan Laskar Sunan Pojok menembus babak 16 besar Liga 3 Jawa Tengah, sang Bupati langsung melobi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) demi mewujudkan Stadion Kridaloka yang berstandar nasional. Poin-poin utama, misi kilat. Hanya sehari setelah Persikaba lolos, 29 Januari, Bupati Arif langsung menemui Direktorat Infrastruktur Kemenpu untuk mengawal proposal pembangunan stadion senilai 35 miliar rupiah. Tim pusat turun gunung, hasilnya luar biasa. Pekan depan, tim dari Kementerian PU dijadwalkan langsung meluncur ke Blora untuk melakukan survei lapangan di Kridaloka, Jepun. Transformasi total. Jika disetujui, dana puluhan miliar tersebut akan menyulap lapangan desa menjadi stadion megah lengkap dengan tribun penonton, pagar pengaman, dan kualitas rumput jempolan. Lobi politik kuat. Proyek ini dikawal ketat oleh tokoh-tokoh penting, termasuk anggota Komisi 5 DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, guna memastikan pembangunan bisa dimulai tahun 2026. Ini bukan sekedar lapangan, tapi pilar kebangkitan sepak bola Blora. Kami minta doa seluruh masyarakat agar pembangunan dimulai tahun ini, tegas Bupati Arif dengan optimisme tinggi. Baik, pemirsa, mengakhiri perjumpaan kita di Blora This Week medio awal Februari 2026 ini dengan berita Jalan Pilang Temulus Ngelenger. Setelah sekian lama warga Randu Blatung sambut Bupati dengan pagar betis. Pemirsa, penantian panjang warga Randu Blatung berakhir manis. Bupati Blora Haji Arif Rohman meresmikan selesainya rekonstruksi jalan ruas Pilang Bulakan Temulus sepanjang 3,1 km Sabtu 31 Januari 2026. Saking senangnya, ratusan warga dan anak sekolah tumpah ruah ke jalan, membentuk pagar betis menyambut kedatangan orang nomor 1 di Blora tersebut. Ungkapan syukur warga memuncak dalam prosesi potong tumpeng di lokasi. Proyek strategis senilai 11,72 miliar rupiah yang bersumber dari Banprov Jateng ini tidak hanya menghaluskan jalan, tetapi juga mencakup pembangunan 2 unit jembatan dan talut beton untuk memastikan infrastruktur kokoh dan tahan lama. Alhamdulillah, sekarang jalannya sudah halus, ngelenyar. Saya pesan jangan dipakai untuk kebut-kebutan, manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi. Ujar Bupati yang akrab disapa Gus Ares tersebut. Alhamdulillah, tadi kita tasyakuran jalan ya di Pilang Bulaan Temulus, dilanjut acara CSR SPBG. Nah, tentunya semoga keberadaan jalan tersebut akan membawa kemanfaatan ya. Dan tadi info dari Pak Kades, harga tanahnya langsung naik. Berarti NJP-nya naik. Berarti pajaknya nanti naik. Ini jalannya panjangnya berapa? Panjangnya berapa ya, Pak Lurah? Berapa pirang kilo itu? Berapa? 4. Ini, berapa? 4 kilometer. Lebar 4,5. Dibangun dengan anggaran apanya? Tuntas ya? Tuntas. Pembangunan ini diyakini akan menjadi mesin ekonomi baru bagi Randu Blatung. Selain mendongkrak nilai jual lahan, akses yang kini mulus tersebut memudahkan distribusi hasil tani, mengingat wilayah ini merupakan lumbung pertanian produktif di Blora. Acara peresmian ini turut dihadiri sejumlah anggota DPR di Blora dan jajaran Dinas PUPR, yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung sepanjang ruas jalan untuk memastikan kualitas bangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Itulah tadi pemirsa rangkaian catatan gemilang yang menghiasi wajah Kabupaten Blora sepanjang pekan ini. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa perubahan besar bukanlah hal yang mustahil jika komitmen dan inovasi berjalan beriringan. Kita telah menyaksikan bagaimana sosok KRT Dr. Haji Arif Rahman tidak hanya membawa martabat budaya lewat gelar bangsawan yang disandangnya, tetapi juga membawa perubahan nyata yang dirasakan hingga ke dompet daerah dan dapur rumah tangga. Lonjakan PAD parkir hingga 800% adalah bukti transparansi, sementara gerakan 11.000 ASN bertani adalah simbol kemandirian. Semua ini menunjukkan bahwa Blora sedang membangun fondasi ekonomi yang sangat kokoh. Ditambah dengan lobi stadion bernilai puluhan miliar rupiah serta infrastruktur jalan yang kian mulus hingga ke pelosok, impian melihat Blora yang modern tanpa meninggalkan akar budayanya kini kian dekat di pelupuk mata. Sinergi antara pemerintah, kader PKK dalam mengawal kesehatan keluarga hingga antusiasme warga di Randu Blatung tadi adalah energi utama yang memastikan transformasi ini akan terus berkelanjutan. Akhirnya, saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas di segmen Blora This Week kali ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Teruslah bangga menjadi bagian dari kemajuan Bumi Mustika ini. Sampai jumpa di pekan depan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam Blora, sesarengan Mangun Blora maju dan berkelanjutan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.